Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Raisa, ada Kisha Fatima, Zian Agil, Sandi Ramadana, dan Fajrina Fitri akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu apa buktinya bahwa bunyi merambat sebagai gelombang dan bunyi merupakan suatu energi. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, apa sih gelombang bunyi? Jadi, gelombang bunyi merupakan salah satu gelombang mekanik. Gelombang mekanik merupakan gelombang yang membutuhkan medium untuk rambatannya. Mediumnya dapat berupa zat padat, zat cair, dan gas. Nah, gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Dan di situ ada gambar dari gelombang bunyi tersebut. Selanjutnya ada macam-macam gelombang bunyi. Yang pertama ada gelombang infrasonik yang berfrekuensi kurang dari 20 Hz. Lalu yang kedua ada gelombang audiosonik yang berfrekuensi antara 20 hingga 20.000 Hz. Yang terakhir ada gelombang ultrasonik yang berfrekuensi di atas 20.000 Hz. Dan di situ juga terdapat gambar-gambar yang berfrekuensi 300 Hz, 500 Hz, dan 300 tambah Hz. Yang selanjutnya adalah karakteristik bunyi. Terdapat 3 karakteristik bunyi. Yang pertama, tinggi rendah nada bunyi tergantung pada frekuensi. Jika frekuensi tinggi, nada bunyi juga akan tinggi. Terdapat gambar di bawah ini. Yang kedua, kuat lemah bunyi tergantung pada amplitudo. Amplitudo besar, maka bunyi akan semakin kuat. Terdapat gambarnya di bawah ini juga ya. Yang ketiga, sumber bunyi yang berbeda akan memberikan bentuk gelombang yang berbeda. Dan gambarnya juga terdapat di bawah itu. Lalu saya akan menjelaskan bukti bunyi yang merambat itu bisa digolongkan sebagai gelombang. Jadi, bunyi dapat dikatakan sebagai gelombang karena bunyi memiliki sifat yang juga merupakan sifat gelombang. Yang pertama, yaitu dapat dipantulkan, yang contohnya adalah gema. Lalu, bunyi dihasilkan karena adanya benda yang bergetar. Lalu, dalam perambatannya, bunyi memerlukan medium. Medium di sini dapat berupa zat padat, zat cair, dan gas. Tetapi perlu diingat lagi, gelombang bunyi itu tidak dapat merambat di dalam ruang hampa udara. Hal ini disebabkan karena kecepatan perambatan gelombang bunyi di dalam zat padat lebih cepat dibandingkan di dalam gas atau udara. Lalu, bunyi itu dapat berpadu atau berinterferensi dan dapat dibiaskan atau refleksi. Yang terakhir adalah cepat rambat bunyi akan berbeda di setiap medium yang berbeda. Nah, di sini terdapat suatu ilustrasi, yaitu pelayangan bumi yang terjadi akibat efek dari interferensi bunyi. Lalu, selain dari teori di atas, kita juga dapat membuktikan bahwa bunyi itu dapat dikatakan sebagai gelombang dengan mengamati kejadian-kejadian di sekitar kita. Yang pertama itu adalah drum yang bergetar akan menekan dan menipiskan udara secara bergantian, sehingga menghasilkan gelombang longitudinal yang merambat di udara. Lalu, contoh lainnya adalah jika kita berteriak, kadang terdengar pantulan bunyi. Nah, karena mengalami pemantulan, maka bunyi ini merupakan gelombang, karena pemantulan ini merupakan salah satu sifat dari gelombang. Lalu yang terakhir itu adalah salah satu contoh peristiwa resonansi. Resonansi sendiri merupakan suatu fenomena di mana sebuah sistem yang bergetar dengan amplitudo yang maksimum akibat adanya impuls gaya yang berubah-ubah yang bekerja pada impuls tersebut. Contohnya itu adalah gelas dapat bergetar apabila didekatkan dengan suatu frekuensi yang besarnya sama dengan frekuensi alam gelas itu sendiri. Yang selanjutnya, energi bunyi. Sebelum itu, mari kita mengingat apa definisi dari energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Jadi, energi bunyi adalah merupakan bentuk energi yang dihasilkan oleh getaran atau partikel-partikel udara di sekitar sumber bunyi. Partikel-partikel udara yang bergetar tersebut menimbulkan getaran bunyi. Lalu kenapa bunyi dapat dikatakan sebagai energi? Karena bunyi memiliki sifat yang sama dengan sifat energi, yaitu yang pertama, bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dan yang kedua, dapat merambat. Selanjutnya adalah bukti bunyi merupakan suatu bentuk energi. Berikut merupakan bukti dalam kehidupan sehari-hari. Bukti yang pertama, suara dari pesawat bisa menggetarkan kaca jendela rumah apabila suaranya keras. Selanjutnya, ketika televisi atau radio hidup,
maka pengeras suara menggerakkan udara yang berada di depannya, dengan membuat partikel-partikel udara tersebut bergetar. Lalu, energi dan getaran partikel-partikel udara menyampaikannya ke telinga kita, sehingga kita dapat mendengarkan suaranya. Lalu bukti yang terakhir, yaitu suara petasan yang meledak dapat membuat telinga kita menjadi sakit. Jadi kesimpulannya, bunyi merupakan gelombang mekanik dan longitudinal. Disebut gelombang mekanik karena perlu medium untuk merambatnya, dan disebut gelombang longitudinal karena arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Bunyi yang merambat dapat dikatakan sebagai gelombang karena bunyi memiliki beberapa sifat yang sama dengan sifat gelombang, yaitu dapat mengalami difraksi, refraksi, refleksi, dan interferensi. Ada pula sifat khusus gelombang bunyi, yaitu dapat beresonansi. Sifat inilah yang menjelaskan mengapa bunyi bisa juga disebut sebagai energi. Energi pada resonansi dapat menggetarkan benda lain dengan syarat frekuensi kedua buah benda sama. Peristiwa resonansi ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.